Baik, mari kita buka kitab kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Pembahasan kita dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Betania itu adalah kampung atau dusun kecil. Jaraknya dari Yerusalem itu 2 mil. Jadi kalau 2 mil itu sekitar 3,2 kilometer di arah timur Yerusalem. Jadi 3 kilo. Kira-kira dari mana 3 kilo itu? Dari sini ke pasar Sukodono kali ya. Gitu, nggak begitu jauh. Terus dekat atau di pinggir Sungai Yordan. Betania itu berasal dari kata Ibrani Bet Ahenah, yang artinya rumah dari pohon ara. Sekarang ini nama Betania kurang lebih 100-an tahun yang lalu sudah berubah menjadi Al-Isahria. Ini dalam bahasa Arab yang bisa diartikan adalah rumah Lazarus. Itu artinya bisa juga Al-Isahria itu bisa juga berarti azurna, bunga yang semerbak harumnya. Jadi diperkirakan nama kota ini dari bahasa Arab digunakan dari istilah bunga karena waktu itu Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang wangi. Gitu. Nah, kota atau dusun atau kampung Betania itu adalah kampung yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Israel. Kalau pasca orang-orang nggak dapat tempat untuk menginap, para musafir itu biasanya mereka menginap di sana. Jadi kemungkinan Yesus sudah mau ikutin pasca. Kalau kita lihat tadi dalam ayat yang pertama, 6 hari sebelum pasca. Jadi Yesus sudah sampai ke sana. Kemungkinan dia tahu tidak bisa dapat tempat di Yerusalem. Apalagi Yesus kan bisa dibilang keluarga sederhana, ya kan? Di tengah hampir jutaan orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk mengadakan Paskah, maka Yesus memilih untuk ke Betania. Sampailah dia di sana. Pertama kali dia di Betania itu disambut oleh Marta. Dan Betania itu menjadi fenomenal karena di kota Betania Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Lazarus ini saudara Marta atau saudara Maria. Juga Yesus sering berkunjung ke rumah Simon Kusta, di mana di situ Yesus kemudian didatangin oleh seorang wanita yang juga memberikan minyak wangi kepada dia, minyak narwastu. Nah, perlu kita pelajari di sini apa yang menjadi sifat dari orang Betania. Jadi kalau seandainya kita mau kasih judul sifat warga Betania, saya melihatnya ada 3 di situ. Yang pertama, Marta. Marta ini mewakili sifat orang Betania yang suka bekerja. Worker, sama-sama katakan worker. Dalam ayat yang kita baca tadi, dia sedang melayani Yesus. Ya, dalam ayat yang kedua di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Bisa lihat lagi nanti di Lukas pasal 10, di mana waktu itu Marta marah sama Maria karena dia asik kerja sendiri, lalu dia bilang, Tuhan Yesus tegurlah saudaraku itu. Gitu. Jadi apa yang perlu kita pelajari di sini? Bekerja itu nggak salah. Bekerja itu bukannya kutukan dewa, karena Tuhan kita pun sampai sekarang masih bekerja. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang diam. Tapi jangan sampai kita kerja lalu kemudian jadi gila kerja. Jangan sampai kita bekerja untuk Tuhan lalu kemudian lupa bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pelajari di sini. Jadi nggak salah bekerjanya, tapi kalau kita nggak hati-hati, kita asik kerja sehingga akhirnya yang paling utama yaitu dekat dengan Tuhan kita abaikan. Ancaman kita seperti demikian, apalagi kalau seandainya kita sudah mulai ibaratnya ngerti mainnya. Esra melayani dengan apa? Karunia rohani, betul nggak? Tapi kalau nggak punya persekutuan sama Tuhan untuk meminta kekuatan Allah melayani, akhirnya apa bedanya dong? Orang yang melayani di gereja dengan orang yang main musik di bar, apa bedanya? Sama-sama main dengan skill kan?
Kalau seandainya dia mengandalkan Tuhan, dia punya persekutuan dengan Tuhan, dia bukan hanya melayani berdasarkan skill atau karunia rohaninya. Makanya Papi sering kadang-kadang bilang begini, apa bedanya pemusik dunia dengan pemusik rohani? Pemusik dunia mengandalkan skill, meremehkan spirit. Tapi pemusik rohani harus mengandalkan spirit. Terkadang skillnya kurang mumpuni. Lihat, makanya banyak orang bilang kan lagu rohani itu lagu 3 jurus kan. Kalau main di C larinya pasti ke G, pastinya lari ke F, 3 jurus. Kalau main di G, pasti larinya ke C atau larinya ke D. Itu katanya musik rohani. Tapi jangan lupa, musik yang 3 jurus ini, kalau sana mainnya dengan spirit, dengan kekuatan Allah, itu orang yang hatinya keras bisa nangis. Orang yang tadinya double bisa akhirnya sadar. Ini kekuatan yang namanya kekuatan spiritual. Jadi nggak salah kita bekerja. Cuman jangan sampai waktu kita bekerja, kita akhirnya jadi meremehkan persekutuan dengan Tuhan. Kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Terus apalagi? Marta itu akhirnya juga jadi meremehkan mukjizat. Waktu Tuhan Yesus datang ke Betania, dia bilang apa? Saudaraku Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus lalu kemudian coba buka pintunya. Pintu apa ini? Pintu kubur. Marta bilang apa? Dia sudah mati 4 hari. Artinya dia meragukan Yesus. Lalu kemudian akhirnya Yesus mengadakan mukjizat di situ. Nah, akibat dari sering kerja, kita lebih banyak mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa bahwa hidup manusia itu tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Sepakat dengan saya katakan amin? Manusia perlu Tuhan. Maka dari itu kita harus bekerja. Untuk apa? Cukupkan kebutuhan kita. Tapi juga jangan lupa, kita perlu Tuhan. Karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak, hari ini kita diingatkan. Warga Betania bernama Marta mengingatkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang pertama, belajar dari Marta. Yang kedua, kita belajar dari Maria. Kalau Marta ini identik atau gambaran dari worker, sementara Maria ini gambaran dari worshipper. Sama-sama katakan worshipper. Worshipper. Coba Anda lihat dalam ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati. Satu kati itu 320 miligram. Jadi kalau setengah katinya itu hampir kurang lebih 150 ya, miligram. Kalau 1 liter kan 1000 gram. Jadi 300-an sekian gram. Ini minyak. Di harganya kalau kita lihat dalam ayat yang ke berapa itu yang si Yudas nanti akan kita baca, harganya itu 300 dinar. Ya, jadi harga minyak yang digunakan oleh Maria ini itu harganya 300 dinar. Tahukah Anda 1 dinar itu gaji 1 hari atau nafkah seseorang untuk 1 hari. Jadi kalau 300 dinar gaji 1 hari, berarti itu gaji 10 bulan kan? Betul nggak? 1 tahun 365 hari toh? Betul. Ini kan 300 dinar, berarti 300 hari. Jadi kurang lebih gaji 10 bulan. Coba Esra kalikan, gajimu sebulan kali 10 bulan berapa? Itulah harga minyak narwastu yang dipakai oleh si Maria ini untuk apa? Menyeka kaki Tuhan Yesus. Nah, gambaran apa yang perlu kita cermati dengan kisah si Maria ini? Papi melihatnya di situ ada 3 P. P pertama yaitu persembahan yang terbaik. Maria tahu kalau Yesus itu Tuhan. Karena dia tahu Yesus itu Tuhan, gak mungkin dia memberikan persembahan asal. Maka dari itu dia memberikan persembahan yang terbaik. Kalau Anda sadar bahwa Anda beribadah itu di hadapan Tuhan, apa mungkin kau nyanyi ala kadarnya? Apalagi nyanyi sampai ngantuk lagi. Hati-hati nih. Maria mengingatkan kita, worshipper itu adalah orang yang memberikan terbaik untuk Tuhan. Memberikan yang terbaik bukan hanya uangnya, karunianya. Saat dia menyanyi, dia memberikan yang terbaik, bukan harus suaranya jadi suaranya seperti kayak Indonesian Idol, bukan. Tapi dia nyanyi dari hati yang terbaik. Dari hati yang kagum kepada Tuhan. Mungkin suaranya kurang begitu bagus, mungkin juga false sekali.
kalau dipakai ukuran bagus atau tidak suaranya. Tapi karena dia nyanyi dari hati, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa, Tuhan pernah tidak berkenan kepada nyanyian atau pujian bangsa Israel. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak berkenan kepada pujian dan korban persembahan mereka. Jangan ada ragukan. Di era Daud itu pujian penyembahan itu udah luar biasa, ditata secara baik. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan pujian penyembahan mereka. Dari situ kita dapat gambaran bahwa kita perlu liturgi. Amin. Kita perlu aturan-aturan, kita perlu. Tapi jangan lupa ibadah kepada Tuhan itu harus didasari mengalir dalam Tuhan, mengalir dalam Roh, dan kita memujinya dari segenap hati kita, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maria mengambil yang terbaik di situ. Kalau yang pertama, Maria memberikan persembahan yang terbaik, dan yang kedua, Maria memberikan penghormatan yang seksama. Yang pertama tadi apa? Persembahan yang terbaik. Ini yang kedua, penghormatan yang seksama. Maksudnya apa nih? Orang Israel itu kalau wanita sudah akil balik, ya, kalau kayak Tasya ini belum akil balik, jadi dia boleh nggak pakai tutup kepala. Dan kalaupun dia nggak pakai jilbab, dia rambutnya nggak boleh diurai, harus disanggul gitu, itu orang Israel. Nah, kalau dia anak-anak boleh, tapi kalau dia sudah akil balik, dia harus tutup rambutnya. Apalagi kalau datang ke bait Allah, nggak boleh tuh orang Israel rambutnya ketok, nggak boleh, harus ditutup gitu. Dan kalaupun nggak ditutup, dia harus nggak boleh diurai, dikepang, bukan dikepang sih, diminyakin gitu ya, supaya rapi lah gitu kan, nggak boleh terurai, nggak boleh, apalagi sampai gini nggak boleh gitu. Nah, menariknya di sini, Maria di hadapan Tuhan Yesus, dia bawa minyak yang mahal harganya, lalu kemudian rambutnya diuraikan dan minyak itu dibasahi ke rambutnya, dan dengan rambut yang sudah diolesi oleh minyak narwastu yang wangi tadi, dia menyeka kaki Tuhan Yesus. Ini bicara apa? Ini bicara tentang penghormatan yang seksama kepada Yesus Kristus. Kenapa Papi bilang begitu? Karena wanita itu mahkotanya adalah rambut, betul? Ya, itu jelas. Jadi kalau dia mau meminyaki rambutnya dengan minyak, lalu kemudian mengusap atau menyeka kaki Tuhan Yesus, itu adalah bukti penghormatan. Bayangin mahkota, kaki itu kan tempat yang kotor tuh, nggak bagus. Nggak ada yang namanya orang kalau salaman itu pakai kaki, nggak ada. Pasti salaman pakai tangan. Tangan itu gambaran tentang penghormatan. Orang yang dihormati duduk di sebelah kanan. Sebelah kanan itu maksudnya tangan. Ya, ada budaya bahkan dikatakan memberi dengan tangan kiri nggak boleh. Itu tangan. Apalagi memberi pakai kaki, ditendangin kepala kita. Betul nggak? Jadi Maria ini menggunakan kepalanya loh. Gitu. Menggunakan kepalanya untuk apa? Menyeka kaki Tuhan Yesus. Tadi Papi udah bilang kaki itu gambaran dari kurang begitu bagus. Sementara kepala itu ada mahkota. Bayangin, mahkotanya ditaruh di kaki. Kalau bukan penghormatan itu nggak mungkin. Itu artinya worshiper, dia harus mau merendahkan dirinya. Dia harus menghormati Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama tadi, penghormatan yang terbaik, persembahan yang terbaik. Itu P yang kedua. Nah, P yang ketiga, kita bisa lihat di situ apa yang kita perlu pelajari dari Maria. Kalau Maria pertama itu adalah memberikan persembahan yang terbaik. Yang kedua, Maria memberikan penghormatan yang seksama. Dan yang ketiga, Maria memberikan perendahan diri sebagai abdi Allah atau sebagai hamba Allah. P yang ketiga, Maria melakukan perendahan diri. Maria mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita gak sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa yang dilayakkan ada di hadapan Allah atau duduk di hadapan Allah. Gak boleh kita yang namanya sombong. Makanya istilahnya sering orang yang merendahkan diri digambarkan seperti orang nyembah kan?
Betul nggak? Iya. Kalau orang menyembah mukanya kelihatan nggak? Enggak. Nggak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Bokongnya kan? Betul nggak? Itu bicara tentang apa? Bicara tentang merendahkan diri. Si kusta waktu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung merendahkan diri, langsung sujud menyembah. Gitu. Dengan kata lain, jangan sampai kita di hadapan Tuhan itu ya seperti kayak orang jadi angkuh, seperti kayak orang jadi sombong. Itu bukan tipe worshiper. Tipe worshiper adalah pribadi yang mau merendahkan diri. Merendahkan diri bukan rendah diri. Nangkep maksudnya? Merendahkan diri bukan rendah diri. Kita nggak boleh rendah diri. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Darah Tuhan Yesus itu mahal. Gak setuju papi kalau ada orang Kristen itu rendah diri. Merendahkan diri wajib. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau merendahkan diri. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kalau Tuhan kita mau merendahkan diri, masa kita meninggikan diri? Maka dari itu, Alkitab tegas katakan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Gitu. 3P ini kita perlu pelajari dari Maria. Dia adalah pribadi yang mau memberikan persembahan yang terbaik. Dia adalah pribadi yang mau memberikan penghormatan secara seksama. Dan dia adalah pribadi yang mau memberikan perendahan dirinya sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah. Gitu. Ini kita dapat pelajari dari Maria. Nah, yang berikutnya yaitu Yudas Iskariot. Kalau Marta adalah walker, kalau Maria adalah worshiper, sementara Yudas adalah koruptor. Nah, gampang diingat kan? Jadi ada 3 jenis warga di Betania. Yang pertama tadi siapa? Marta. Siapa Marta? Walker. Walker. Dan yang kedua? Worshiper, Maria, Maria. worshiper. Yudas siapa? Koruptor. Yuk kita lihat ya, haleluya. Ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Nah, ini seringkali penulis-penulis Injil menuliskan nama Yudas dari 12 murid itu selalu belakangan. Dan selalu disertai dengan yang menyerahkan dia. Dan kematian Yudas pun tragis. Bahkan kematiannya beragam. Orang sering mempersalahkan, sebenarnya Yudas itu mati bunuh diri, digantung di pohon, atau apa gitu. Ya kadang-kadang kalau orang nanya kayak gitu, papi simpel aja jawabnya. Dia digantung di pohon, lalu kemudian jatuh, dan kemudian perutnya pecah. Gitu. Tapi yang jelas, Yudas ini gambaran. Orang yang menjual Yesus, nasibnya pasti akan cilaka. Amin. Makanya jangan pernah menjual Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Petrus juga sebenarnya tidak jauh berbeda kesalahannya dengan Yudas. Cuman bedanya Petrus balik lagi kan. Nah kalau Yudas nggak balik lagi, makanya ciloko dia. Yuk kita lihat yuk bagaimana sifat daripada Yudas ini. Ayat yang keempat. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, di waktu dia melihat Maria menyeka dengan rambutnya minyak narwastu yang mahal itu, lalu kemudian Yudas berkomentar, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Terkesan omongannya manis didengar di telinga, tapi pada dasarnya omongannya keluar dari hati yang bulus. Maka dari itu Yohanes menegaskan dalam ayat yang ke-6, hal itu apa dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, seorang koruptor itu ditandai dengan sifat yang tidak baik. Apa saja sifatnya? Yang pertama, dia itu pembohong. Nah, Yudas di sini berbohong. Dia bilang jual aja itu minyak, kan mahal. Uangnya bisa dikasih untuk orang miskin. Pada dasarnya dia berbohong, berdusta.
Dia nggak suka melihat Maria itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu omongannya bohong. Terus yang berikutnya lagi, koruptor itu punya sifat apa? Kalau pertama pembohong, yang kedua pencuri. Dikatakan sama Yohanes di sini ayat yang ke-6, hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bohong toh? Betul nggak? Ya kan? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Bohong nih. Terus yang berikutnya, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Koruptor itu adalah pencuri. Pencuri uang negara, pencuri uang rakyat. Gitu. Makanya istilah kata pencuri di sini itu diambil dari kata Yunani kleptes. Kata kleptomania berasal dari kata kleptes ini. Kleptes itu artinya orang yang mengambil tanpa disadari dan menjadi kebiasaan. Sama seperti kayak kemarin itu ada ibu yang di Alfamart terus kemudian ngambil apa? Coklat ya. Ketahuan, diviralkan di video. Nah setelah diselidiki rupanya ibu ini punya penyakit kleptomania. Kata kleptomania atau sifat suka mencuri tanpa disadari itu dari kata kleptes. Bahasa Alkitab Yunani itu kleptes. Yang mana kata kleptes ini akhirnya diambil dari istilah kleptomania. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini adalah pencuri. Gitu. Sementara kata mengambil dikatakan di situ ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang. Kata mengambil uang di sini dalam bahasa Inggrisnya keren banget, to live. To live itu mengangkat. Naik apa kamu naik lift, diangkat ke atas. Atau pernah mendengar dalam bahasa Inggris ada istilah shoplifter, pencuri di toko, shoplifter. Kata lifter itu diambil dari kata mengambil uang di sini. Jadi sifat daripada koruptor, kalau yang pertama dia pembohong, yang kedua adalah pencuri. Ya, kalau Anda mencuri, Anda adalah koruptor. Haleluya. Maka dari itu Tuhan bilang apa? Jangan mencuri. Tapi paling nggak suka sama orang mencuri. Karena apa? Satu, itu bukan haknya dia, tapi kok diambil. Jadi pembohong, kemudian pencuri. Gitu. Dan nasibnya pastilah akan binasa, akan cilaka. Karena bagaimana orang yang mencuri itu tidak akan pernah hidupnya tenang. Dan yang dicurinya itu nanti menjadi panas. Gitu. Nah 3 hal ini biarlah boleh menjadi refleksi bagi kita. Memasuki bulan September ini, yuk kita belajar dari 3 orang ini. Dan kita harus memilih apa yang baik yang harus kita pilih. Kalau saat ini sudah baik, harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jangan yang baik jadi turun. Marta tidak disalahkan oleh Tuhan, dia bekerja. Bahkan dikatakan dia melayani Tuhan Yesus. Melayani perjamuan untuk Tuhan Yesus. Pasti Tuhan indahkan. Tapi akibat dia bekerja, dia lupa yang terutama. Makanya ada istilah kan, lakukanlah yang terpenting di antara yang penting. Gitu. Nah Maria layak untuk kita contoh. Dia tahu kapan untuk berhenti. Dia tahu kapan untuk menyembah Allah. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatan, waktu untuk menyembah menjadi prioritas. Nggak boleh diremehkan, nggak boleh diabaikan. Dan yang ketiga, Yudas tidak boleh kita ikuti. Jangan coba-coba untuk ngikutin Yudas. Orang yang berbohong tidak akan pernah diperkenankan oleh Tuhan. Apalagi mencuri. Tuhan tidak pernah berkenan kepada pribadi yang mencuri. 3 hal ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita.